Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai pemikiran terkotak dan strategik. Pemikiran terkotak adalah pemikiran yang mengacu pada cara berpikir mekanik saja, atau intuisi saja, dan mungkin juga hanya berpikir strategi lokal saja, yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan bagian atau departemen lain. Dan anggapan yang terpenting adalah dari pemikiran terkotak hanya menggugurkan kewajiban atau telah melaksanakan tugas saja. Berpikir terkotak sangat bertentangan dengan cara berpikir strategis yang mengutamakan pada sinkronisasi antar bagian atau departemen. Pemikiran terkotak dapat menyebabkan berbagai bahaya terhadap perusahaan. Contohnya yaitu yang pertama, ambisi yang tak terarah untuk kepentingan tertentu. Sebagai misal, divisi pemasaran ingin terlihat sangat bagus dibandingkan departemen lain, maka dengan segala daya upayanya berhasil menciptakan order penjualan, akan tetapi tidak mampu dikerjakan oleh bagian produksi, sehingga terjadi pertentangan pada ketua departemen tersebut. Dan sebuah dilema akan tercipta, yaitu apabila diterima, maka akan menurunkan kualitas kerja bagian produksi yang sudah overload atau maksimal. Akan tetapi, jika ditolak, maka bagian pemasaran akan menanggung rugi atas klaim yang diajukan oleh calon pembeli yang telah menaruh DP atau uang muka. Sehingga bahaya akan muncul dari konflik kedua departemen tersebut sebagai akibat dari tidak sinkronnya tujuan masing-masing, karena masing-masing sudah memaksimalkan pencapaian tujuan dengan baik, akan tetapi tidak saling mengimbangi. Kemudian yang kedua, perseteruan antara departemen yang mungkin terjadi dari konflik departemen, konflik pribadi, atau sikap pemimpin yang pilih kasih, sehingga kondisi kerja yang terjadi adalah berkesan saling menjatuhkan atau sekedar cari muka dengan mengatakan bahwa semua yang dikerjakan baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, kurang terpenuhinya reward atau balasan perusahaan terhadap kontribusi karyawan kepada perusahaan, seperti gaji yang tidak memenuhi syarat, tidak adanya jaminan kesehatan, dan lain-lain. Ketidakpuasan karyawan akan berakibat seperti mereka bekerja layaknya zombie yang bekerja karena kebutuhan, bukan karena keinginan, sehingga inspirasi dan loyalitas mereka akan menurun, dan mereka akan bekerja karena diperintah. Karena tidak adanya motivasi kerja, maka mereka cenderung berpikir terkotak dan egois. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik berpikir terkotak, yaitu yang pertama, hanya terfokus pada peran fungsi, jenis pekerjaan, atau wilayah teritorial saja. Kemudian yang kedua, bersifat individualis atau golongan dari suatu fungsi, bagian, atau departemen dan dari masing-masing daerah saja, sehingga berakibat pada saling melempar tanggung jawab atau kesalahan, seperti contohnya penuntasan masalah banjir yang dilakukan oleh seorang kontraktor atau pengembang perumahan X yang melakukan penyedotan air dari perumahan tersebut. Lalu, airnya dibuang ke sungai tanpa berpikir air tersebut menyebabkan banjir kiriman pada daerah lain. Kemudian yang ketiga, hanya menggugurkan kewajiban atau menyelesaikan tugas saja. Tidak ada sinkronisasi atau sinergi bagian pekerjaan dan daerah yang mendapatkan dampak dari pekerjaan tersebut. Sebagai misalnya, pekerjaan galian jalan yang tidak sinkronisasi dengan bagian pengaturan jalan oleh beberapa pihak terkait seperti masyarakat sekitar, terjadi kemacetan lalu lintas di ruas jalan yang sedang dilakukan perbaikan. Kemudian yang keempat, pemborosan waktu dan biaya sebagai akibat dari pekerjaan berulang-ulang pada kasus yang sama. Dan yang kelima, tercapainya visi dan misi akan sangat sulit karena saling lempar tanggung jawab atau kesalahan dalam usaha mencapai tujuan. Kemudian berikutnya, akibat dari pemikiran terkotak adalah
Yang pertama, hilangnya sebuah kesempatan dalam persaingan usaha atau hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas yang muncul sebagai ancaman bagi perusahaan. Kemudian kedua, ketidakmampuan dalam persaingan global. Yang ketiga, pemborosan waktu dan biaya yang berakibat pada menurunnya kemampuan laba perusahaan. Berikutnya adalah contoh dari berpikir terkotak, yaitu sebuah perusahaan hasil produksinya sedang ngetren di kalangan masyarakat anak muda. Hal tersebut dimulai dari bagian pemasaran yang mampu mengenalkan barang produknya pada kalangan anak muda dengan promosi yang jitu. Alhasil, pemesanan produk sangat banyak. Akan tetapi, owner atau pemilik mulai melupakan kunci kesuksesan pertama, dan ia melakukan kecerobohan dengan ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka, bagian pemasaran ditekan kembali untuk meningkatkan penjualan, dan bagian produksi harus mampu memenuhi pesanan yang datang, serta bagian keuangan harus bisa memenuhi pembiayaan produksi semua pesanan dengan tanpa tambahan modal dari pemilik. Dalam kasus ini dapat diketahui bahwa dari bagian pemasaran, tekanan yang didapat dari pemilik atau owner tadi pada bagian pemasaran harus meningkatkan penjualan lebih banyak dari sebelumnya. Bagian pemasaran harus gencar melakukan kegiatan marketing dengan menggiatkan promosi dengan berbagai cara dan melakukan kebijakan menaikkan harga. Masyarakat yang belum bosan terhadap barang tersebut tidak menurunkan niat belinya meskipun harga naik. Hasil dari kegiatan marketing adalah setumpuk surat pesanan dari konsumen atau purchasing order dari konsumen. Bagian pemasaran merasa sudah memenuhi kewajiban kepada pemilik dengan menunjukkan rekapitulasi pesanan barang yang meningkat dibandingkan waktu-waktu lalu, serta estimasi pendapatan yang akan diterima dari jumlah order pesanan dikalikan dengan harga yang dinaikkan. Kemudian dari bagian keuangan akan mendapat tekanan dari pemilik untuk meningkatkan kinerja keuangan, mengikuti jejak prestasi dari bagian pemasaran tadi. Karena tekanan tersebut, bagian keuangan takut dianaktirikan, maka bagian tersebut melakukan efisiensi biaya atau bahkan melakukan penghematan yang tidak logis dengan uang yang ada dari pemilik, dan tidak melakukan investasi tambahan untuk menunjang kegiatan produksi karena tidak ada tambahan modal. Kemudian yang ketiga, untuk bagian produksi. Bagian produksi diwajibkan memenuhi pesanan yang datang untuk menghindari kemarahan pemilik yang mengancam order pesanan harus dipenuhi. Maka target orang produksi adalah kuantitas atau jumlah, bukan lagi selera pembeli yang muncul dari kualitas yang merupakan cipta rasa, seni, keunikan, keunggulan, dan faktor lain yang menyebabkan barang tersebut menjadi tren di kalangan anak muda. Target untuk memenuhi pesanan sudah terpaku pada jumlah, maka dengan sekuat tenaga, bagian produksi memaksimalkan usaha produksi dengan fasilitas seadanya, sesuai kebijakan bagian keuangan yang mengeluarkan pembiayaan. Penggunaan maksimal mesin, tenaga kerja, energi, dan sumber daya lain tanpa memperhatikan kemampuan kapasitas sumber daya berakibat pada kerja mesin dan manusia overload. Dan lebih fatal lagi, mesin mengalami kerusakan karena terlalu diforsir penggunaannya. Begitu pula tenaga kerja yang diforsir untuk memenuhi pesanan. Banyak yang mengalami sakit, dan hal itu akan mempengaruhi terhadap kualitas barang. Hari selanjutnya, pemikiran strategis. Pemikiran strategis yaitu kemampuan membuat rencana yang efektif dan sejalan dengan tujuan organisasi dalam situasi ekonomi tertentu. Teori-teori yang harus digunakan sebelum berpikir strategis yaitu manajemen dan proses manajemen. Di sini saya akan menjelaskan manajemen. Manajemen ada di organisasi, perusahaan, institusi atau departemen, sifatnya secara global atau keseluruhan. Anggota manajemen adalah top manajemen, manajemen menengah, manajemen lini, dan staf lini. Tingkatan manajemen ada 4. Yang pertama yaitu tingkatan manajemen keuangan.
Manajemen middle pada posisi manajemen keuangan dan akuntansi membawahi manajemen lini, terdiri dari supervisor dan staf lini bagian keuangan, accounting, pajak, utang dan piutang, serta auditor internal. Yang ketiga, tingkatan manajemen produksi. Manajer middle Departemen Produksi menangani perencanaan produksi dan perhitungan akuntansi biaya produksi. Struktur pada departemen sebagai contoh, manajemen middle bagian produksi terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh adalah perusahaan manufaktur garmen yang terdiri dari manajer bagian pemotongan pola berkaitan dengan desain pola, manajer jahit, manajer setrika, manajer gudang aksesoris, bahan baku, bahan penolong, dan lain-lain. Pengawas yang terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagai contohnya, pengawas pemotongan pola, pengawas jahit, pengawas setrika, dan pengawas gudang. Staf lini yang terbagi menjadi beberapa bagian. Sebagai contohnya, staf pemotongan pola, staf jahit, staf setrika, dan staf gudang. Yang keempat, tingkatan manajemen marketing. Manajemen middle marketing menangani pembelian dan penjualan lokal, nasional, dan internasional yang terdiri dari bagian pembelian, bagian penjualan, bagian delivery order atau bagian pengiriman, dan bagian verifikasi. Struktur departemen ini, manajemen middle bagian marketing terdiri dari manajer MD yang menangani pengadaan item produk antara pabrik dan supplier sehingga bertanggung jawab terhadap perhitungan costing, dan yang menangani penjualan ke customer sehingga menentukan harga jual. Manajer packing yang menangani pengepakan dan kemasan barang-barang produksi. Manajer akomodasi yang mengatur delivery order. Manajer ekspor dan impor yang mengatur pembelian bahan impor dan penjualan ekspor, yang mengurus administrasi dan dokumentasi pengiriman dan penerimaan barang lintas negara. Manajer marketing yang menangani penjualan, pameran, mengawasi kerja para sales, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah proses manajemen, yaitu yang pertama terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan pengawasan setiap usaha para anggota, organisasi, dan pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan sendiri adalah sebuah pemikiran atau sebuah tekad dan keinginan apa yang akan diwujudkan melalui tahapan tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, pengorganisasian. Organisasi sendiri memiliki banyak arti, dan di sini saya menarik satu kesimpulan, yaitu organisasi adalah sebuah wadah atau lembaga sosial ekonomi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bekerja sama dan bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan, mempengaruhi masing-masing tujuan individual yang sifatnya ekonomi atau sosial. Yang selanjutnya adalah pengarahan dan pengawasan. Pengarahan dan pengawasan di sini dilakukan oleh para pemimpin yang tiap fungsinya mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan evaluasi dengan cara mengarahkan dan mengendalikan setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh setiap bawahannya.
Yang selanjutnya adalah wujud pencapaian sukses manajemen strategis. Keberhasilan strategi adalah kemampuan seseorang, organisasi, atau perusahaan menjadi penguasa atau raja, atau menjadi yang paling beda dari yang biasa, karena mempunyai kekuatan dan peluang yang besar untuk bertindak, menentukan kebijakan segendak hati, tanpa khawatir akan ancaman dan kelemahan yang ada. Dan manajemen strategi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh tiap fungsi departemen atau bagian dari perusahaan atau organisasi yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, pengawasan, serta evaluasi secara strategis untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, tiap kepala bagian melaksanakan fungsi manajemen yang menggunakan strategi untuk mencapai satu tujuan bersama. Manajemen strategis dapat dilakukan dengan cara menciptakan perbedaan spesifik melalui inovasi dan kreativitas produk, ketepatan pemilihan tempat pemasaran, pemenuhan kebutuhan konsumen dan kemampuan manajemen waktu dengan efisien dan efektivitas kerja, pengadaan logistik, dan masih banyak faktor lainnya. Poin tersebut dapat menciptakan pasar tidak sempurna, bahkan bisa menciptakan kerajaan dengan memasuki level monopoli dan oligopoli. Contohnya dapat kita amati pada persaingan sempurna lokal pada contoh yang telah ditayangkan di slide. Yang selanjutnya adalah penerapan manajemen strategis, yaitu yang pertama, komponen penerapan strategi. Komponen penerapan strategi terdiri dari yang pertama yaitu pengembangan usaha atau ekspedisi, yang dapat berarti menambah ruang seperti tempat, lokasi, outlet, cabang, dan lain-lain, jumlah barang, atau membuka usaha lain atas dasar pengalaman usaha yang dikelola sebelumnya, atau bisa juga dilakukan multibisnis dengan sistem tumpang sari yang sudah marak terjadi di kalangan bisnis di masyarakat. Contohnya, satu tempat kios difungsikan untuk usaha rental, lalu penerimaan jasa pengetikan, menjual makanan atau minuman ringan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu strategi stabilitas. Strategi stabilitas merupakan strategi yang menormalkan kegiatan rutin usaha perusahaan karena faktor kegemukan manajemen dan pesaing yang sudah banyak memasuki usaha tersebut. Selain itu, ada faktor lain yang mengharuskan perusahaan mengambil langkah strategi tersebut, yaitu yang pertama, apabila perusahaan sudah mulai repot dan tidak fokus pada tujuan utamanya, dan yang kedua, apabila perusahaan sudah mulai kurang dalam pengendalian kinerja perusahaan, dan yang ketiga, apabila usaha telah dikuasai oleh pesaing yang telah memasuki area pasar perusahaan. Garis besar dari strategi stabilitas sendiri adalah merampingkan manajemen dengan tujuan pengendalian, menghentikan perluasan usaha ketika sudah banyak kompetitor, hand-on, atau mempertahankan pencetusan ide pertama dengan memperhatikan. Lalu, adanya ancaman besar yang memengaruhi kontinuitas usaha perusahaan, dan yang terakhir adalah mematahkan ide atau hak cipta. Selanjutnya adalah teknik perencanaan strategis, perkembangan metode dan tekniknya, antara lain yaitu yang pertama dengan melakukan uji statistik, seperti mengukur tingkat penjualan outlet di suatu wilayah yang dengan teknik sederhana, yaitu distribusi frekuensi, kemudian hasil statistik dibandingkan dengan perhitungan statistik pengukuran yang sama di wilayah yang berbeda. Nanti hasilnya akan memutuskan perlu atau tidaknya melakukan perluasan atau penyempitan suatu usaha sesuai kondisi areanya tersebut.
Teknik ini bisa digunakan untuk perencanaan promosi, perluasan distribusi, melakukan investasi, perluasan usaha, dan lain-lain. Yang kedua adalah dengan melakukan analisis regresi dapat diketahui seberapa besar faktor-faktor X yang mempengaruhi faktor Y. Sebagai contoh, kita tetap ingin mengukur tingkat penjualan suatu outlet di suatu wilayah. Contoh lain dalam bentuk grafik itu seperti yang ada di PPT seperti ini, saya carikan di Google. Yang ketiga adalah Express Choice Software, aplikasi yang digunakan untuk menganalisis SWOT secara instan. Ini seperti aplikasi yang dapat diunduh di Play Store, dan untuk tampilannya kurang lebih seperti ini.